Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Wahyu Karisma Official. Di kesempatan video kali ini guys, Kak Wahyu menyajikan konten yang berbeda dari biasanya. Dan ini khususnya untuk YouTuber pemula. Kalian harus nonton video ini sampai selesai, karena Kak Wahyu mau berbagi pengalaman. Sedikit aja pengalaman Kak Wahyu menjadi seorang konten kreator ya guys ya, menjadi seorang YouTuber kalau bahasa gaulnya seperti itu ya guys ya. Kak Wahyu itu mulai nge-YouTube itu tahun 2020 akhir ya guys ya. Tahun 2020. Awalnya sih Kak Wahyu itu guys, jujur waktu itu tuh cuma iseng gitu guys. Kok iseng sih Kak Wahyu menjadi seorang YouTuber gitu. Sebenarnya waktu itu tuh Kak Wahyu cuma mengabadikan kayak sebuah momen-momen penting gitu guys, momen-momen tertentu gitu guys, kayak momen-momen keluarga. Terus di sini kan ada guys latihan pentas budaya. Jadi kayak pentas budaya Kak Wahyu itu abadikan, dokumentasikan gitu guys. Kak Wahyu awalnya iseng seperti itu kan, karena Kak Wahyu juga waktu itu kan masih aktif di kesenian ya guys ya waktu itu. Tapi karena berhubung pandemi, terus kesenian itu nggak boleh guys ya. Terus akhirnya Kak Wahyu tuh inisiatif gimana caranya Kak Wahyu itu mengembangkan channel YouTube Kak Wahyu guys. Aduh, dan apa yang terjadi ya, Kak Wahyu fokus lah sampai sekarang ini menjadi seorang konten kreator ya guys ya. Dulu guys Kak Wahyu dapet 30 subscriber itu guys, itu tuh udah seneng banget guys. Di channel mana sih Kak Wahyu? Channel Kak Wahyu dulu bukan yang ini ya guys, ada dulu Wahyu Tresno Budoyo Official ya guys ya. Sebelum sekarang itu Wahyu Karisma Official. Karena yang dulu guys itu jujur Kak Wahyu itu lupa password. Kak Wahyu itu termasuk orang yang kadang-kadang itu memorinya itu kurang gimana ya, kurang tajam gitu, sampai lupa password gitu ya. Padahal waktu itu subscribe itu udah 200. Waktu itu 200 subscribe itu udah gede banget guys. Itu carinya susah, kita harus effort upload video, bikin konten. Karena pada waktu itu guys belum ada video short seperti sekarang guys, yang bisa menghasilkan subscribe banyak gitu ya guys, subscribe banyak gitu. Dulu itu masih short itu masih jarang guys ya, nggak ada kayaknya, masih effortnya itu masih video-video durasi panjang gitu guys. 200 itu menurut kamu udah gede, udah lupa password, 200 subscriber gitu guys. Terus Kak Wahyu gantilah ke Wahyu Karisma Official ini. Kalian bisa cek kok guys, Kak Wahyu tuh mulai ngonten itu tahun berapa gitu ya guys ya. Terus guys, karena Kak Wahyu itu kan kontennya itu seni budaya ya guys. Jadi Kak Wahyu itu nyari konten itu ya keliling, kerja lah di lapangan. Ya dari desa ke desa lah ya guys ya, dari desa ke desa, kota ke kota gitu guys. Jarak Kak Wahyu ngonten itu guys, itu tuh jaraknya itu ada sekitar berapa kilo gitu guys. Kalau ditempuh perjalanan jam itu 2 jam, 3 jam, ada yang 4 jam dari rumah Kak Wahyu guys. Tapi karena Kak Wahyu itu saking semangatnya, Kak Wahyu ingin menjadi konten kreator yang sukses. Siapa sih yang nggak ingin bermimpi menjadi seorang konten kreator yang sukses gitu guys. Karena dulu guys itu jangkauan kita itu di 1000 subscriber guys. Karena menurut kita kalau udah 1000 subscribe itu kita mendapatkan gaji gitu loh guys. Jadi kita itu waktu itu tuh nggak mikir ngejar jam tayang gitu guys, ngejarnya tuh cuma subscribe. Padahal persyaratan dari YouTube itu tuh ada jam tayang ya guys ya. Kalau itu sampai ya Allah guys, dari desa-desa, kota ke kota untuk mencari sebuah konten dengan modal HP kentang gitu ya guys. Terkadang pengalaman ya guys ya, Kak Wahyu yang konten pakai HP kentang nih. HP ini menemani Kak Wahyu dari pertama kali ngonten guys. Udah sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu HP ini guys. Entah itu namanya HP ya guys. Kita itu kalau ngonten bawa charger, jujur ya guys ya, bawa charger kemana-mana. Karena HP itu kekuatannya itu, HP ini buat ngonten itu paling cuma bertahan 3 jam ataupun
4 jam ya guys ya. Waktu itu belum seboros sekarang. Ini paling HP sekarang dipakai mungkin 1 jam aja udah baterainya udah habis gitu guys. Namanya pakai HP kentang, terkadang ya ada rasa minder dengan orang-orang tuh yang pakai kamera gede gitu guys. Tapi Kak Wahyu tetap semangat guys, tetap semangat ya, karena Kak Wahyu mikir 1000 subscribe itu kita harus kejar dan kita dapet cuan guys. Seperti itu ya guys ya. Jadi Kak Wahyu itu ya guys waktu itu ya, namanya kita itu usaha ya guys ya. Usaha itu, awal usaha kan bersakit-sakit dahulu, teror-teror-teror-ret, bersenang kemudian gitu ya guys ya. Dari desa ke desa, kota ke kota. Terus akhirnya guys, apa yang terjadi? Kak Wahyu itu kurang lebih guys 4 bulan ya guys ya, 4 bulan gitu guys, 4 bulan subscribe itu terpenuhi lah. Waktu itu tuh masih Kak Wahyu 4 bulan itu mendapatkan subscribe sekitar hampir 2000, 1000 berapa gitu guys. Dan waktu itu guys, Kak Wahyu belum tahu nih kalau persyaratan di YouTube itu ada jam tayang. Waktu itu Kak Wahyu lihat jam tayang itu masih kurang sekitar 3 jam lagi. Jadi selama kurang 4 bulan guys ya, Kak Wahyu ngonten dapat subscribe kurang lebih hampir 2000, itu jam tayang itu kurang 3 jam lagi gitu. Karena setelah itu Kak Wahyu pikir, loh kok aku nggak mendapatkan pendapatan nih, padahal subscribeku udah 1000 lebih. Waduh, kok begini gitu. Sedangkan aku kalau ngonten itu modalnya itu, sekali ngonten guys jujur ya, modal itu Kak Wahyu itu hampir 100.000 guys. Belum bensin, belum esnya, belum makannya. Kadang sih kalau namanya di kesenian Kak Wahyu di jaranan itu guys, kadang ada yang yuk makan yuk gitu. Jadi Kak Wahyu ya muka gedek lah ya guys ya makan di. Tapi kalau misalkan enggak ya belum makannya, ya minimal itu 50-100 itu pasti guys. Kalau ngonten jauh 100, kalau ngonten deket itu 50.000 ya guys ya. Jadi itu waktu itu kurang 3 jam ya guys. Terus Kak Wahyu, aduh ternyata persyaratan dari YouTube tuh ada jam tayang juga. Kalau sekarang tuh ada short juga ya guys. Waktu itu belum ada guys, cuma jam tayang sama subscriber. Akhirnya terpenuhi lah guys ya. Akhirnya terus Kak Wahyu ngonten di mana, kebetulan waktu itu keseniannya itu bagus. Jadi itu langsung rekomendasinya naik ya guys. Sampai belibet Kak Wahyu ngomongnya. Terus Kak Wahyu terkejar lah jam tayang, 4000 jam tayang dengan subscribe 2000 sekian gitu ya guys ya. Terus akhirnya Kak Wahyu karena nggak bisa, ini caranya gimana sih daftar monetize gitu, aku nggak ngerti. Kak Wahyu lihat-lihat di tutorial juga Kak Wahyu tuh kurang paham. Terus akhirnya Kak Wahyu minta bantuan lah sama orang. Bantuan sama siapa Kak Wahyu? Sama orang yang membantu temen Kak Wahyu itu monetize juga guys. Terus aduh, akhirnya guys, apa yang terjadi? Terdaftarlah monetisasi guys ya. Kak Wahyu senengnya minta ampun guys pada waktu itu ya. Seneng banget karena apa guys? Monetisasi kita diterima dan kita diterima menjadi partner YouTube guys. Dalam subscribe 2000 ya guys ya, itu Kak Wahyu udah mendapatkan dolar hijau. Itu dalam hati Kak Wahyu, karena Kak Wahyu itu masih pemula guys. Dan Kak Wahyu itu tipe orangnya tuh nggak mau bertanya dengan orang yang udah kelas berat gitulah di dunia konten kreator. Kirain Kak Wahyu tuh setelah dolar hijau ya guys ya, dolar hijau kita mendapatkan uang. Kak Wahyu kira tuh kita tuh bakal mendapatkan jutaan seperti Atta Halilintar, seperti Raffi Ahmad. Tapi ternyata itu semuanya hanya mimpi. Semua itu mimpi. Apa yang terjadi guys? Waktu monetis diterima jadi partner YouTube guys, Kak Wahyu seneng banget. Sampai waktu itu bapakku masih ada ya guys. Bapakku tuh sampai meluk aku, sampai nangis. Tak doain nak, semoga kamu suatu saat nanti bisa beli rumah, mobil, amin ya guys ya. Aku sampai begitu, sampai bapakku tuh nangis. Tapi setelah itu guys, Kak Wahyu sedih lagi gitu. Ternyata nggak semudah itu setelah kita mendapatkan dolar hijau dari YouTube guys. Nggak semudah itu ternyata kita itu terus dapat cuan bla 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 bla. Ternyata estimasi dari YouTube itu guys, kalau misalkan pengen ditransfer ke rekening kita, itu tuh harus mendapatkan batasnya itu ya guys, 1.300.000. Kalau didolarkan itu berapa gitu lah ya guys ya. Sedangkan pada waktu itu tuh harus menunggu $10 dulu untuk
request pin Google AdSense ya guys ya. Jadi Kak Wahyu tuh terus kirain setelah monetisasi dolar hijau dapat duit, ternyata masih ada tahap. Dan kalian tahu nggak, Kak Wahyu dapat 10 dolar itu. Kak Wahyu ngonten 1 bulan guys. 1 bulan itu Kak Wahyu nggak mendapatkan 10 dolar. Ternyata sesulit itu waktu itu ngejar dolar. Karena konten Kak Wahyu juga konten budaya guys ya. Jadi tuh ada yang seneng ada yang enggak gitu loh guys. Jadi tuh ya sesulit itu Kak Wahyu ngejar dolar untuk mendapatkan sebuah pin dari AdSense gitu guys. Setelah terkumpul lah 1 dolar guys ya, Kak Wahyu tuh udah bunga, udah seneng. Kak Wahyu request pin lah waktu itu ya guys ya, request pin Google AdSense guys ya. Dan waktu itu bulan puasa ya guys, Kak Wahyu mendapatkan itu guys ya, pin AdSense. Adalah pegawai kantor pos nganterin ke rumah Kak Wahyu. Kebetulan nih guys, pegawai kantor pos itu udah kenal lah sama Kak Wahyu. Karena sebelumnya Kak Wahyu juga kan sering guys, Kak Wahyu juga tuh sering ke kantor pos ya. Kadang-kadang kan Kak Wahyu kan ada jual beli kayak alat-alat kesenian Jawa gitu guys. Jadi paham sama Kak Wahyu. Ke rumah Kak Wahyu, yang di rumah adiknya Kak Wahyu. Kak Wahyu lagi di rumah mbaknya Kak Wahyu yang di tetangga sebelah. Ditelepon lah Kak Wahyu, Kak, ini ada pegawai kantor pos datang ke rumah anterin pin AdSense. Kak Wahyu tuh udah histeri. Ya Allah, aku dapat AdSense. Aku dapat pin Google AdSense. Aku gajian. Gitu ya guys ya. Kak Wahyu karena masih awam banget waktu itu. Sudah selesai masukkan pin, cedet. Kak Wahyu masukinnya tuh sambil bergetar gini guys. Jangan sampai salah. Karena kalau salah sampai 3 kali aja udah hangus tuh pin gitu guys. Ternyata langsung berhasil lah, dial gitu guys. Ternyata 10 dolar itu yang nggak ditransfer ke rekening kita gitu guys. Sebelum kita itu mendapatkan estimasi yang dikirim oleh YouTube itu sekitar 1.300.000. Jujur Kak Wahyu hampir nyerah guys. 5 bulan, bayangin Kak Wahyu se-effort itu kerja di lapangan panas-panasan sampai embolang 5 bulan. Bayangkan Kak Wahyu itu nggak dapet gaji apapun dari YouTube. Tapi apakah Kak Wahyu menyerah? Ya, tadinya Kak Wahyu tuh ada rasa menyerah. Jujur guys, Kak Wahyu tuh hampir menyerah. Karena apa? Karena ya ampun, aku 5 bulan kerja. Aku ingin fokuskan aku di konten kreator. Aku pengen dapet cuan dari itu. Nggak sesuai dengan apa yang Kak Wahyu bayangkan waktu itu. Kirain dolar hijau udah dapet duit, ternyata belum. Harus nunggu 10 dolar request pin ya guys ya. Setelah request pin dateng, ternyata belum juga. Harus menunggu batas 1.300.000 untuk masuk ke rekening kita guys. Sampai 5 bulan. Kak Wahyu tuh hampir nyerah ya guys ya waktu itu. 5 bulan kerja nggak dapet apapun ya guys ya. Kalau boleh dikatakan Kak Wahyu buang-buang duit gitu ya guys ya. Kak Wahyu tuh hampir nyerah. Tapi ternyata guys, orang tua lah support satu-satunya yang memberikan semangat terhadap anaknya. Nasib itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu nanti kamu jadi orang sukses melalui seorang konten kreator gitu guys ya. Karena Kak Wahyu itu dulu nggak ngerti. Kirain kalau 1.000 penonton itu guys, itu tuh udah dapet banyak cuan. Ternyata guys, aduh, 1.000 penonton itu 1.000 penonton. Sedangkan penonton Kak Wahyu itu paling banyak itu cuma 1.000 lah guys. 1.000, 2.000, 3.000 lah, 4.000, 5.000 paling banyak. Kita mendapatkan penonton 5.000 waktu itu udah sultan banget guys. Ternyata 1.000 penonton itu guys cuma dapat 1 dolar. 1 dolarnya berapa? 12.000 apa berapa gitu waktu itu ya guys ya. Jadi Kak Wahyu, ya Allah, ternyata nggak sesuai yang Kak Wahyu bayangkan. Dan orang tua memberikan support. Siapa tahu penonton kamu meledak, penonton kamu banyak, penonton kamu bejibun. Kamu nggak pernah tahu nasib seseorang. Jadi Kak Wahyu waktu itu telatenin guys. Kak Wahyu tapi mencoba untuk konten yang deket-deket guys, nggak mau jauh-jauh. Karena 5 bulan loh guys Kak Wahyu itu dari jarak ke rumah ke tempat yang Kak Wahyu konten itu berjam-jam. Tapi Kak Wahyu waktu itu belum ada tuh referensi untuk bikin konten lain. Kak Wahyu hanya fokus ke satu konten aja guys ya.
akhirnya orang tua lah yang memberikan semangat terhadap Kak Wahyu ya guys. Jadi buat YouTuber pemula gitu ya guys ya. eh Ya pokoknya semangat ya guys, semangat terus apa namanya konsisten ngupload video ya guys. Yang jelas harus video yang sekreatif mungkin lah, bikin konten yang kreatif, terus konsisten upload video, jangan sampai menyerah lah ya guys ya, karena segala sesuatu kita tidak pernah tahu guys nasib seseorang. Kalau YouTube itu sistemnya rekomendasi, kalau kalian mendapatkan rekomendasi yang baik, nah, nggak tahu kan? Makanya harus tetap semangat buat pemula. Dan buat pemula, ini perjalanan Kak Wahyu menjadi konten kreator. Lantas, berapa gaji Kak Wahyu pertama di YouTube? Nah, ada part 2 ya guys ya. Ini part pertama dulu, ada part 2 nih. Ini kalau rame nanti Kak Wahyu bahas soal pertama kali gaji YouTube Kak Wahyu. Ya guys ya, selama kurang lebih 5 bulan, 6 bulan Kak Wahyu nggak dapat gajian dari YouTube. Oke, baiklah guys, semoga video ini tetap menjadi penyemangat untuk pemula ya guys ya. Untuk pemula tetap semangat, tetap waduh harus konsisten bikin video yang sekreatif mungkin. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semua subscriber aku yang selalu setia nonton channel YouTube aku guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.